Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heri Herdiansah dan rekan saya Iqbal Mutakin ya. Kebetulan rekan saya sekarang menjadi kameramen ya. Ya. Daripada nggak ada aktivitas sama sekali, lebih baik kita nge-vlog bersama saya dan rekan saya Iqbal Mutakin. Nah kebetulan biasanya kan kita nge-vlog ataupun syuting itu kan situs ataupun wisata. Nah sekarang mumpung rekan yang dua lagi yaitu Yoga Gasken dan Robi Kumis gitu berhubung ada halangan. Nah, sekarang kita nge-vlog aja untuk masalah kan sekarang gini ya, untuk masalah tanaman. Nah sekarang kan gini zamannya itu Iqbal juga sekarang lagi musim tanaman ya. Iya, musim salah satunya bonsai ya bang. Ya bonsai ataupun tanaman hias ya berjenis Agronema Red Sumatra Super. Nah kebetulan di belakang saya ini tepat di rumah istri saya ya. Sini banyak nih Agronema jenis Red Super ataupun Sumatra Super. Nah sebelum tanaman ini fenomenal ataupun sekarang lagi banyak dikerumuni ataupun dicari oleh banyak orang, kebetulan di sini udah banyak nih. Tapi sekarang kita bukan mau membahas ini dulu ya. Kebetulan sekarang saya lagi tergila-gila oleh satu tanaman, yaitu tanaman bonsai. Nah kebetulan saya udah ada ya koleksi meskipun belum jadi nih. Salah satunya ini nih. Ini adalah tanaman berjenis kisrut ya. Bukannya aki mengkerut tapi kisrut. ini sama juga. Nah kalau ini bisa rekan sahabatku lihat ya. Ini adalah salah satu tanaman bonsai berjenis sancang. Nah ini tanamannya ya lumayan lah, nggak terlalu buruk juga rekan sahabatku. Kebetulan anakan-anakan yang di sini itu saya pindahin ke pot ini anakannya semua. Bisa rekan sahabatku lihat ya, ini anakan jenis ini sancang. Nah kita maju lagi ya Iqbal. Yuk. Nah kalau ini jenisnya itu asam ya Iqbal. Ya, bahasa latinnya Tamarinda alrenda. Mantap. Tapi gak pakai randa. Ya, nih kebetulan ini salah satunya itu anakan pohon asam. Kebetulan salah satu pecinta bonsai itu banyak juga yang mendambakan jenis tanaman asam ini nih. Kebetulan ada dua kalau yang masih kecil. Ini juga sih baru dipindahkan tadi pagi. Kebetulan potnya juga bukan baru beli ya, tapi baru bikin. Soalnya kalau beli kan mahal. Ya Iya. kita beli aja potnya, langsung kita bikin dari coran nih. Alhasil ini nih jadinya ini. Wih, bisa jadi produsen juga nih. Iya deh. Kebetulan saya bikin sama rekan saya ya yang berada di Dahong. Dulunya itu bekas RW, dia jago. Makanya kita kombinasi aja bikin pot kayak gini daripada beli. Sayang uangnya, lebih baik ditabung ataupun dipakai buat keluarga. Nah ini Iqbal salah satu bikinan saya dan teman saya kreatif. Keren mang. Ini satu. Bikinin dong satu ah. Oke siap. Nah kalau ini adalah jenis tanaman kisrut ya, cuman belum jadi. Nah untuk masalah penanaman kisrut, kalau belum ada kalau tidak ada akar, usahakan ketika mau menanamnya itu usahakan Iqbal harus disungkup pakai plastik ya? Bukan, mau penanamannya itu harus dibersihin dulu akarnya, kalau bisa disikat sampai bersih. Nah kalau sudah disikat baru ditanam ke ini polybag itu bisa, ataupun pot itu bisa juga sebetulnya. Tapi saya ini mah biasanya kalau saya itu ketika dapat dari alam, saya langsung dibersihin dulu ini ujung akarnya itu, karena jenis kisrut itu bisa dibalikin Iqbal, dari akar bisa di atas ataupun bisa di bawah, itu tetap jadi. Tapi yang paling bagus itu dibersihin dulu pakai air, disikat, baru diinin, ditanam ke tanah, baru ditutup pakai plastik. Fungsinya plastik itu untuk agar udaranya tetap lembab kan? Ya, jadi lembab. Jadi meskipun di luar itu kayak kering, tapi di dalam itu tetap basah. Biasanya kalau sudah basah gini nggak terlalu lama sih, bentarnya juga bakal tumbuh kayak semacam daun-daun tunas yang masih muda itu. Nah contohnya seperti ini nih Iqbal, ntar seperti ini jadinya. Widih, banyak guys. Nah
Ini seperti ini akan tumbuh tunas-tunas baru ataupun yang masih muda. Itu jenis apa, Mak? Ini jenisnya itu sisir ataupun disebut kaliage juga, bukan sisir kerep ya. Kalau sisir kerep itu buat ngalah Kutu. ngalah kutu ataupun Anakannya lah bisa. Nah kebetulan saya baru segini nih koleksi saya dari jenis kaliage putih ataupun merah. Bisa dilihat ya. Ini masih baru Iqbal, belum lama. Tapi alhamdulillah sih semua udah mulai menghijau. Dulu kan udah masih kering, tapi tuh lihat sekarang udah mulai menghijau. Nah cuman sangat disayangkan rekan sahabatku sekalian. Nah kemarin kan saya ngambil nih dari temen saya, itu jenis asam, cuman udah segede gini nih, sekepalan tangan saya, bukan sekepala nih, besar tangan saya. Umurnya itu udah hampir 10 tahun lah Iqbal. Waduh. Ini jenisnya. Cuman untuk saat ini sayang sekali daunnya udah kering. Wah. Ya kalau jenis asam itu emang agak susah ya, Mang. Iya. Untuk kemungkinan hidupnya itu kecil. Tapi saya sangat positif ya sebetulnya. Soalnya apa? Dilihat dari tanahnya kan ini beda. Untuk penanaman itu kan usahakan tanahnya itu harus gembur ya, ataupun bisa nyari tanahnya itu dari bekas rungkunan bambu, itu sangat subur Iqbal. Kalau untuk penanaman jenis apapun itu bisa hidup sebetulnya. Cuman biasanya untuk bonsai sendiri itu ada yang langsung hidup ataupun yang mengering dulu. Tapi setelah mengering ini bukannya mati, tapi akan tumbuh lagi ataupun tumbuh tunas yang baru. Doakan saja ya rekan-rekan, mudah-mudahan ini bisa hidup. Nah rekan sahabatku sekalian, kita kan sudah membahas tentang apa, tanaman yang ada di sini. Nah kebetulan saya mau coba untuk berinovatif ataupun menantang Iqbal untuk mencari tanaman hias berjenis ini nih, kayak ini ya, kalian Iya. merah. Saya akan mengajak Iqbal untuk nge-vlog di satu hutan yang bakaton, dan banyak katanya orang di sana itu, di tempat itu banyak jenis kaliage merah. Pasti rekan sahabatku penasaran. Nah sebelum kita ke sana, jangan lupa tekan tombol lonceng, like, comment, and subscribe, dan tekan share juga ke teman kalian agar semua rekan kalian pun menjadi keluarga besar Lingga Buana Sumedang. Nah untuk persiapan kita mau ke hutan Iqbal, kita harus mempersiapkan kayak gini nih. Prepare perbekalannya. Ya. Ini ada apa aja, Mang? Ini kucing 5 Kucing garong. anak. Nah, pertama kan kita harus ini nih, harus bawa ini dulu nih, air. Iya. Kayaknya ini agak-agak tumpah nih. Kalau gak bawa air, aduh, gawat, Bang. Ya, apalagi Iqbal tuh rekan sahabatku kayak buyur. Sangat haus banget. Aduh, Nah, suwe. air sudah. Yang kedua tentunya gergaji ya, tapi yang kecil. Ini berfungsi untuk menggeraji akarnya. Kebetulan tanah yang di sebelah sana itu tanahnya itu nggak keras, makanya saya nggak bawa linggis, cuman bawa gergaji ataupun nih golok sakti. Golok buhun ya. Iya, golok buhun. Tumpul sih, tapi bisa bermanfaat buat di sana. Nah kita langsung saja ya ke sana buat cari jenis tanaman bonsai ataupun bahan bonsai dari jenis tanaman kaliage ataupun sisir kerap. Sisir kaliage. Ya seperti itulah Ya. mumet saya. Yaudah kita capcus gas kan. Aduh, ya guys. Halo guys, sekarang gantian kameramen ya. Sekarang Mang Heri sebagai kameramen. Nah, sekarang kita telah sampai di hutan kecamatan Kabupaten Sumedang. Nah, sengaja saya sensor lokasinya karena untuk menjaga Kelestarian alam ya. dan habitatnya supaya terjaga. Aduh habitat, emangnya ular kayak Panji. Iya,
kita juga kan mencari bonsai secukupnya ya. Iya, Nggak besar-besaran lah. Nggak kayak orang lain kan, biasanya kalau orang itu semua dibabat. Kalau kita itu dipilih-pilih saja ya yang bagusnya ataupun bahan yang untuk bikin apa, bukan bikin sih sebetulnya, untuk pemindahan dari alam itu ke pot itu cari yang bagus lah, bibit bobot bebetnya. Nggak kayak kolektor bonsai ya yang biasanya sekali mencari itu satu mobil bak, Mang. Masa Sebenarnya itu bukan pembonsai, itu debt collector. ya udahlah, kita jangan ngobrol sama orang lain lah, kita aja dulu lah, kita cari aja ya bonsai jenis kaliage merah ya. Oke rekan sahabatku, Doakan kami ya, semoga mendapatkan hasil yang kita inginkan tentunya ya. oke. Nah guys, challenge dari Bang Heri tercapai. Baru saja memasuki kawasan hutan, saya sudah menemukan nih. Nih, salah Bang satu. Heri belum menemukan. Bohong, tapi ini jenis kaliage merah nih. Dan alhamdulillah masih banyak nih kaliage. Ini Iqbal. Lagi Mang ya? Ya. Ini jenis kaliage merah nih. Dan masih banyak, kayaknya ada hampir 400 pohon. Iqbal. Ada lah. Nuh, di sono tuh. Lihat rekan sahabat tuh. Tuh, ini semua kaliage. Nih, Iqbal, ini kaliage putih. Nih. Nah, bisa dilihat ya untuk kaliage itu kan dilihatnya itu dari ini nih, daun, terus ada biasa kayak apa? Cicuk ya? Ya duri. Ini jenis kaliage. Tuh, ini kaliage. Ini kaliage Iqbal tuh. Ini Jenis ini apa berapa? ini? Itu jenis putih kayaknya. Soalnya saya nggak terlalu memahami sih untuk kaliage. Cuman di sini kayaknya ada 3 jenis satu tempat nih. Merah ya. Ya. Wih, banyak banget nih. Ini kalau jatuh ke tangan penjajah bahaya nih, diambil semuanya guys. Ya sudah, kita langsung saja nyari lagi. Ya, emang kita survei dulu. Ini nggak diambil dulu, ini kaliage putih. Mau diambil sekarang? Kayaknya bagus nih buat koleksi. Iya nih. Udah gede ya. Kolektor. Nah, usahakan rekan sahabatku untuk kalau penemuan di hutan itu jangan langsung dibabat saja, lihat dulu. Soalnya sayang kalau kita langsung ambil tapi masih kecil. Kita cari yang besar aja. Ini ya Iqbal tuh lagi koreh-koreh kayak ayam. Dan tentunya kalau bisa mencari yang postur akarnya itu bagus ya, Mang. Iya, bagus. Supaya tidak capek-capek dongkal gitu. Supaya hasilnya lebih maksimal juga. Nah, rekan sahabatku sekalian, ketika kita mau kaliage, kebetulan di sini tuh banyak bukan duri ya, Bal. Iya. Dari pohon, kalau di sini tuh dinamakan pohon apa, Bang? Gadung emang. Gadung ya. Iya. Itu bisa buat keripik ya, bisa. Tapi kita bukan mau Bukan mencari gadung. tapi mau ini mencari ini. Ih, dalam banget. Lumayan lah. Luar biasa nih. Aduh, penemuan hari ini cukup wah. Iya, baru aja masuk emang. Baru masuk aja udah disuguhin nih. Ya, untuk masalah pecinta bonsai, mohon maaf ya, saya tidak bisa ngasih tahu Lokasinya tempat di ataupun mana ya? lokasinya di mana, karena biasanya nantinya itu akan Didatangi oleh para Didatangi, pembonsai bahkan dari mana-mana ya. di ini ditebang semuanya, jadi sayang. Makanya kita cuma bisa melihatkan saja ya. Iya. Kita juga cuma ngambil secukupnya aja, Mang. Ya, nggak terlalu banyak lah. Dalam banget nih. Dalam sumur air jam-jam. Iya. Mau gantian kan nih? Ah, Mau gantian kan nih?
Nah guys, ini adalah hasil eksekusi dari Mang Heri tadi ya. Susah payah ya Mang, aduh, dalam banget akarnya, panjang lagi. Kita ngambil dulu kali agak putih dulu. Nih, untung ada bedog satu. Bedog dari mana? Ini dari Gunung Galunggung. Waduh, jauh banget. Iya. Gunung Agung. Wah, pokoknya yang ada weh. Nah, rekan sahabatku sekalian, dan akhirnya kita dapat 2 ya. Nih, cara yang bagus ini seperti ini nih. Akar itu harus kita ambil juga, jangan sampai kita patahin di sini. Kayak ini, kayaknya ini nggak terlalu bagus nih. Iya. Nah, untuk pengambilan kaliage ini harus serba hati-hati ya rekan sahabatku. Sampai saya udah berdarah berapa biji nih terkena ininya apa? Durinya ya Mang? Durinya. Ya tuh, aduh, nyeri Nah, euy. tuh. Lumayan lah, tapi nggak apa-apa lah, kita baru dapat 2 ya. Sekarang kita apa, ngambil jenis kaliage yang merahnya. Nah, untuk kaliage merah itu ada cirinya itu di sebelah sini. Ini kan semu putih ke coklat-coklatan. Kalau untuk kaliage merah itu merah sininya nih. Bagian akarnya ya? Ya, bagian akarnya. Kita dapat 2 rekan sahabatku sekalian. Kita langsung cari di sebelah sana tuh Iqbal, banyak kaliage merah. Di bawah banyak sekali guys. Makanya kayaknya ada 400 pepohonan lah. Iya, karena mereka itu sistem hidupnya berkelompok ya Mang. Ya. Ini ada nih sekitar, warganya berapa RW ya? Maaf Banyak ya, banget. rekan sahabatku, kita nggak bisa ngasih tahu ini di mana karena bukannya kita pelit ataupun gimana. Kalau ada orang yang mengetahui tempat kaliage ini di sini tuh pasti banyak orang yang datang ke sini terus ditempurin semua. Nanti warga sini dapat apa? Iya. Kita budidayakan aja di alamnya. Nah, kita ambil seberapa kita butuhkan saja ya. Cukupnya aja Mang. Ini aja. Kita minum dulu capek Iqbal. Ya, aduh. Kita dapat 2. Gaskeun, gaskeun, gaskeun. Wih, hati-hati Mang. Duh, curam banget nih. Ya. Durinya ya. Aduh, hati-hati Mang. Turun juga gak ya? Wih, gede banget nih. Eksekusi Mang. Kecil lah Iqbal, masih ada yang Wah, lebih besar lagi terutama. ada yang lebih besar lagi. Pokoknya Aduhai. Kalau dekil, wih, kakarewen nempo. Bukan itu mah. Bukan. ini kaliage nih berduri. Apaan tuh? Oh, kaliage itu. Merah juga. Curam banget tuh Mang Heri, sampai susah nih ambil spot buat ngerekam. Ya, namanya juga nge-vlog. Aduh. Ini susahnya gara-gara kayak tangkal. Wih, kena juga nih. Si Akhirnya kaliage rekan merah. sahabatku, setelah berjuang sekian lama, emangnya lagu kita mendapatkan nih kaliage jenis kaliage merah ya. Nih, kalau bener kaliage nih merah. seperti ini nih. Dari akarnya juga sudah merah. Mantap. Kita ngambil lagi yang sebelah sana. Oke, gaskeun, gaskeun, gaskeun. Sekarang giliran Iqbal.
Aduh ya. Sekarang giliran saya nih. Bang. Aduh guys, giliran saya nih. Kita dongkal sana, dongkal sini. Cecep sana, cecep sini. Cecep-cecepan. Nah, rekan sahabatku, sekarang giliran Iqbal nih. Dia lagi mencongkel ataupun mencari celah untuk menggeragaji. Oh, menggeragaji. Biar nggak rusak ya. Nah, untuk medannya itu, wah, coba. Curam. Sangat curam. Bahkan ke sebelah sananya juga tuh. Itu lebak. Kalau bahasa Indonesianya lebak itu bawah. Lebak itu bahasa Indonesianya sungai. Gimana? Udah bisa? Payah nih. Nah, untuk Kiserut, bukan Kiserut ya, Kali Age itu ciri khasnya itu dari segi apa, daunnya juga. Coba lihat, hijau tapi menyala kayak terang. Hijau tua tapi terang warnanya itu. Dan masih banyak 400 pohon lagi di ini saya tuh. Di mana-mana Kali Age, bukan sisir kerep. Oke ya Iqbal, saya bantu. Aduh guys, dikarenakan tadi saya mendongkalnya durasinya cukup lama Mang Heri ya, jadi di skip dulu aja. Iya, parah. Dikarenakan keterbatasan memori juga ini teh. Cuma aduh capek juga Bang. Terus Mang gali. Lumayan guys, rekan sahabatku, butuh perjuangan untuk hasil yang sangat luar biasa. Itu perjuangannya juga harus luar biasa juga. Luar biasa, apalagi nih ditambah medannya ini, aduh parah. Curam banget nih di jurang Mang ya. Ya begitulah. Aduh, alhamdulillah guys, hasilnya lumayan banyak Mang Heri ya. Ya, lumayan lah. Wih, Untuk hari ini kita dapat bahan bonsai Kali Age 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ya. Mantap perjuangan hari ini. Nah ini nih, ini yang gede nih. Bonsai yang gede, big boss. Nih, yang paling banyak makan waktu nih. Hampir Hampir 2 jam lebih Mang ya. Aduh parah. Tapi gak apa-apa lah, kebayar lah Mang ya. Capek gini mah. Cuman Coba. lapar doang. Cuman ini tuh coba aduh. Sampai Pada lecet ya Mang. iya, parah. Aduh. Tapi pengalaman hari ini cukup luar biasa, dan saya itu sangat takjub ya untuk orang-orang yang suka nyeri bonsai itu, bahkan sampai ke hutan, ke pedalaman dicari. Iya, sampai ke tengah hutan gitu. Iya, dapat segini juga, aduh udah syukur alhamdulillah. Iya. Parah. Pantesan tuh kalau ada yang borong pakai mobil itu suka banyakan Mang ya. Aduh, Karena ya saya sendiri juga sih sebetulnya kalau sendirian kayaknya nggak bisa, paling dapat 1 atau 2. Makanya dari situ juga peribahasa ya, harus saling membantu, karena manusia itu tidak bisa hidup dasarnya sendiri. itu tidak bisa hidup sendiri, karena manusia itu bersosialisasi. Ya, makhluk Nah, sosial juga ya. Mungkin kali ini kita istirahat dulu ya. Sudah istirahat, kita langsung pulang lagi ke rumah saya. Sebetulnya bukan rumah saya sih, rumah istri saya, karena kebetulan saya belum punya rumah. Nah, untuk rekan sahabatku, doakan ya agar besok atau lusa saya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rezeki yang besar ya, untuk bisa beli rumah. Amin mah. Mohon doanya. Biar bisa nginep juga. Iya, biar bisa ngedit video bareng rekan-rekan LBS.
Lingga Buana Sumedang. Gaskeun. Gaskeun. Kita mau istirahat dulu ya guys. Aduh capek juga nih. Aduh alhamdulillah. Lagi istirahat mang ya? Iya. Nah rekan sahabatku sekalian, sebelum kita pulang ke rumah ya, kebetulan tempat dari pengambilan ini pohon kaliage nggak terlalu jauh. Tadinya mau ke rumah, mampir dulu ya ke tetangga. Nyangsang dulu. Ya, nyangsang dulu. Nah kebetulan saya ini dijamu oleh tetangga yang baik hati. Iya. Dikasih air putih, nih pisang. Ataupun nih apa ini? Aduh, Ubi ya? boleh. Boleh ataupun ubi cilembu. Terus ada kue, ada ini nih pepaya. Udang. Ya alhamdulillah peribahasa, makanya kalau kita kemana-mana itu harus baik hati. Iya. Rajin menolong biar gak sesat di jalan ya. Nih Peribahasa ya. gini. Nah, Paribahasa Sundana mah. seperti itu. Nah untuk kali ini kita mau ngopi dulu Li ya. Iya. Saksikan nanti di rumah ya. Tara. Bye. Bara. Sekarang kita sudah sampai di rumah ya. Di rumah. Alhamdulillah pulang dengan keadaan selamat. Iya. Berkat doa, Ya. doa kalian juga Ya, sih, berkat sobat doa kalian juga dan hasil yang nikmat tentunya. Mantap. Mantap, pelem, Gurih-gurih. nyoy. Pada di Mang Oleh. Rasanya Oleh-oleh. Ajib. Nah, rekan sahabat sekalian, ketika kita sudah dapat nih kayak gini nih, bahannya ya. Ini yang super jumbo ya. Nih, gede nanti paling saya tanamnya sistemnya gini nih. Karena di sini ada akarnya juga sih sebetulnya. Nah, sebelum kita tanam, kita alangkah bagusnya itu kita harus dicuci dulu ya sampai bersih. bersihkan dulu ya tanahnya. Tanahnya harus dibersihkan dulu. Oke, ikuti kami terus. Lingga Buana Sumedang. Gaskeun. Nah, rekan sahabat sekalian, ketika kita hendak mau menanam calon bonsai ataupun bahan bonsai, bagusnya itu harus dicuci dulu nih, sikat sampai bersih, biar nanti tumbuhnya juga bagus. Cuci seperti kayak lagu ya, cuci sendiri. Tanam sendiri. Rugi kayaknya ini kameramen Mbak Umis nggak datang. Iya, padahal banyak mang. Katanya lagi ada acara ke Bandung, mau itu ganti kaleng motor. Harusnya jangan pakai kaleng, ganti kalengnya itu udah aja pakai ganti kaleng pongguan. Ataupun apa aja. Kaleng kue. Kaleng kue. Nah seperti ini ya. Ini harus betul-betul sampai bersih, sampai mengkilap. Nah rekan sahabat sekalian, harus seperti ini ya, bersihnya itu betul-betul bersih. Nah untuk masalah pencucian itu disebut kaliage merah itu warnanya juga beda tuh. Kalau udah dicuci itu merahnya seperti ini. Ini udah bersih, kayaknya udah siap mau ditanam. Nah seperti ini. Nanti pasti bagus hasilnya juga, hasil karya Heri Herdiansyah. Mantap. Nah rekan sahabatku sekalian, sudahnya kita cuci bersih ya bahan untuk bonsai ini, kita langsung tahapan untuk penanaman. Nah saya mencoba untuk memakai polybag yang ukurannya ini juga jumbo, karena diakibatkan bahan bonsainya juga ini ukurannya jumbo. Nah rencana saya mau cara ininya itu posisinya ini itu seperti ini nih. Jadi biar nanti ketika ini sudah tumbuh ya, ataupun udah tunas baru udah mulai muncul, kita langsung ganti lagi sama pot yang kotak. Nah rekan sahabatku sekalian, dan tadi kita sudah mencuci langsung menanam ya, hasilnya itu seperti ini nih.
coba bisa mendekat dekat lagi. Nah untuk penanaman pertama kita lebih baik tutup aja dulu pakai tanah biar si akarnya itu bisa tumbuh dulu. Sesudahnya akarnya ini tumbuh, kita ganti potnya pakai pot yang kotak. Nah mungkin rekan sahabatku sekalian, untuk kali ini membahas tentang tanaman bonsai ya. Dan terima kasih rekan sahabatku sekalian sudah menemani saya dan Iqbal dari mulai kita mencari bonsai ke hutan, terus menebangnya sampai pulang lagi, alhamdulillah dengan selamat. Nah mungkin kali ini cukup sampai di sini saja ya. Perjalanan kita ini cukup sampai sekian dulu, bukan sekian. Sekian. Nah mungkin untuk kali ini cukup sampai di sini saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.